Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ke tempat ini dan kita akan beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya mengundang untuk ada teman-teman yang masih di luar untuk masuk dalam ruang ibadah dan kita akan mulai dengan ibadah kita. Dan saya minta juga untuk ada teman-teman yang duduk di sebelah sini boleh mengisi bangku yang kosong di sebelah sini terlebih dulu. Mari kita mulai dengan ibadah kita, kita siapkan hati kita Tuhan, satukan hati dan pikiran kita, puji Yesus. Tuhan tak menolong.
melawan kami. Sehingga ibadah kami mengubahkan keadaan kami. Kami datang dengan penuh keberanian menghadap Engkau Tuhan, dan Engkaulah pembela bagi kami. Terpujilah Engkau. Kami sepakat, kami habiskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ibadah kami di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari sepakat kita katakan amin. Amin. Oke, terima kasih banget untuk doa pembukaannya. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, kita datang ke sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi harus memuji dengan semangat. Amin, amin, amin. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, saya mau minta jemaat sekalian saling tos kiri dan kanan katakan Tuhan Yesus baik. Baik ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, jika sudah kembali ke tempat masing-masing, kita akan menaikkan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin.
Waktu dan tempat saya dipersilakan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Di sini saya bersama adik-adik saya yang silakan. Luar biasa. Semoga saya bernama Tuhan dalam kehidupan dan kiranya. Ke tengah. Tengah biar bisa masuk dalam live. Lanjutkan.
dan kita biasa dimuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Yang sekali ya, luar biasa. Terima kasih untuk Margarita dan adik-adiknya dan kita kesempatan kita semua dengan puji. Masih ada lagi? Baik, jika belum ada, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
setiap langkah kami, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan yang kami punya. Kami tahu itu untuk membangun kami, menguatkan kami, supaya orang bisa melihat ada Yesus yang luar biasa dalam hidup. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kesaksian teman-teman dari Ransiki. Yes, Kami mengucap syukur. soal atas mereka yang Biarlah saat anak-anak kami mereka mengandalkan Tuhan, mereka tetap jadi alat untuk kemuliaan nama. Tuhan yang menolong setiap anak-anak kami, menyelesaikannya tepat pada waktunya. Tuhan berkati kuliah anak kami, Tuhan berkati semua yang direncanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap maka buat setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, Tuhan pakai hormat kemuliaan nama. Di masa muda kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama. Urapi kami, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Kami minta telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar firman, menyimpannya dalam hati, merenungkannya itu siang dan malam. Dan terlebih lagi, setiap kami boleh melakukan firman, karena dengan melakukan firman, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati hamba-Mu juga, urapi hamba-Mu. Setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu merupakan isi hati-Mu yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan semua kuasa jahat, roh jahat, materai dan sia-sia yang akan mengganggu. Kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi penuh area tempat ini, bahkan radius 200 meter tempat ini Tuhan. Proteksi penuh Tuhan. Ini area kekuasaan Tuhan, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami, atas ruangan ini, atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya luar biasa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali ya bisa ketemu lagi hari ini, kita sama-sama beribadah. Hari Rabu kemarin kita bersama-sama sudah ada ibadah pengucapan syukur juga, ya sekalian konser gabungan di kontrakannya teman-teman dari Ransiki. Ya. Teman-teman yang lain juga jangan kalah dari konser-konser yang lain. Ya, mereka banyak, mereka bisa. Tapi yang lain yang walaupun di kontrakannya sedikit, yang di atas sedikit, ayo sama-sama kita memuji nama Tuhan. Karena hari-hari ini, ya, ujian penyembahan itu sangat penting dalam hidupnya kita. Ya, untuk menguatkan, untuk menolong, untuk mengatur, untuk membuat segala sesuatunya yang ada dalam hidupnya kita, ya, bisa dalam anugerah dan berkat dan membuat respon hidupnya kita juga lebih baik. Ya. Tidak terasa hari ini adalah minggu keempat ya di bulan Januari, ya sudah mau menyelesaikan kita ini 1 bulan di tahun 2026. Sangat cepat teman-teman waktunya. Ya, sebentar sudah ini, sebentar sudah itu, sebentar sudah selesai. Sebentar nanti sudah akhir tahun lagi. Sebentar sudah mau masuk di semester 2. Yang liburan itu juga sebentar saja. Ya, sebentar juga sudah masuk kuliah lagi. Jadi apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan terus setiap hari, ayo melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita salah mempergunakan waktu yang ada. Karena kalau kita sudah salah mempergunakan waktu, bisa dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu revival. Revival apa? Kebangkitan rohani. Ya, teman-teman mungkin bisa melihat banyak bencana, banyak kejadian hal-hal yang luar biasa yang sebetulnya kok kayaknya nggak pernah kita dengar. Tetapi itulah, ya, jangan sampai kita tidak ikut ambil bagian di dalam
revival ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita ikut di dalam bagian revival ini. Ya, ada pembangunan rohani. Ya, teman-teman yang dari kota Solo harus jadi berkat buat orang-orang yang ada di tempatnya. Ya, di kos, di asrama, di kampus, di sosial media secara khususnya. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang yang melihat. Ya, terutama di sosial media, karena sosial media kan yang bisa melihatkan orang yang di luar sana. Jutaan orang bisa melihat kita. Memang mungkin orang bisa melihat kita, tetapi kamu tahu kan? Mata Tuhan mengawasi orang yang baik dan orang yang tetap akan ada sepasang mata yang mengawasi kita setiap hari. Kita nggak pernah bisa lepas dari pengawasan Tuhan. Kita tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Tuhan. Makanya kita harus jaga baik-baik tingkah laku, perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kami sudah share ya yang berlaku di tahun 2026 yang per 2 Januari ada beberapa hukum yang termasuk minum mabuk di muka umum akan kena denda. Jadi dong hati-hati. Ya. Tapi kemarin saya bersyukur ya jangan sampai kita terjebak dalam hal tersebut. Kalau 10 juta lebih baik saya masuk penjara. Ya jangan, untuk apa masuk penjara? Ya. Terus maki-maki, keluarkan kata-kata kotor, itu sudah ada hukumnya. Nah, nanti Kak Arito tolong bisa di-share sama siapa kemarin yang bawa nasi itu. Ya. Sudah selesai belum yang dimaki-maki? Sudah ada fotonya belum hari ke harinya? Hah? Wah, sudah terhapus. Ya, kalau yang lain yang di satunya di depannya pimpinan itu supaya menunjukkan, ya. Tapi yang lebih cepat busuk yang mana? Yang dimaki-maki. Betul ya, dua-duanya sama ya. Ya, itulah nasi saja benda. Itu kemarin kita bikin percobaan 2 minggu yang lalu. Ya, waktu kita komsel di sini masak bersamaan sama nasi yang di rice cooker yang sama, beras yang sama, hari yang sama dan jam yang sama. Kita bikin 2 percobaan ya. Satu di tempat yang di tempat yang ini pakai styrofoam ya, kita bikin 4 ya, tapi yang 2 dimaki-maki di 2 tempat yang berbeda. Ternyata kata mereka yang dimaki-maki itu nasinya lebih cepat busuk. Artinya ya, aturan dari pemerintah ada melarang untuk berkata-kata tidak baik, ya, kata-kata kotor, kata-kata binatang itu akan semua memaki-maki orang. Itu tidak baik. Nah, kenapa? Nasi aja dikata-katain begitu cepat busuk, apalagi orang. Ya, makanya kita harus mau belajar supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, dengan perkataan kita, ya, paling mudah dengan perkataan kita. Tapi susah yang melakukannya. Bisa. Yes. Ya, bisa. Asal ada Roh Kudus. Ya. Menyanyi, ya tadi Mami juga baru saksikan motor di rumah itu kan baterainya sedang drop semua dua-duanya. Ya. Jadi kalau dipakai kadang-kadang tiba-tiba 100%, tiba-tiba tinggal turun langsung. Nah, ada pujian penyembahan daripada mengeluh, daripada berkata-kata tidak baik, ya lebih baik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya bisa sampai di gereja. Dan kita juga sama. Dalam kondisi apapun, keadaan kita apapun, itu juga kita harus bisa tetap memuji dan menyembah. Itulah pentingnya pujian penyembahan kita supaya mengingatkan, membatasi diri kita dan diri kita untuk tidak tidak melakukan sesuai keinginan daging kita. Kalau melakukan sesuai dengan keinginan daging kita, ya bisa jadi ramai, bisa jadi tidak baik dalam kehidupan kita. Ya. Minggu terakhir ini kita mau belajar bagaimana membangun mesbah untuk bisa mengalami revival. Mesbah dalam kehidupan kita itu sangat penting. Ya, mesbah itu ada apa ya? Ada doa, ada mesbah pribadi, dan mesbah di gereja ini secara korporat, ya bersama. Tapi ada mesbah pribadi, ada doa pribadi, perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Masih ada nggak kita doa secara pribadi? Masih ada nggak waktu kita
mau melakukan segala sesuatunya kita mau berdoa. Saya selalu bilang, tapi selalu bilang, makan berdoa nggak? Berdoa, masih ingat? Beli es teh, berdoa nggak? Nah, masih berdoa? Beli es teh? Hah? Kenapa beli es teh nggak berdoa? Bedanya dengan makan, sama-sama masuk dalam perut kita. Apakah kalau kamu yakin beli es teh itu menyehatkan kamu? Tidak ada virusnya? Tidak ada bakterinya? Beli makanan kecil, makan ringan tadi yang di bawah itu. Waktu kita makan berdoa kan tidak? Akan makan kecil tapi doanya kecil saja. Tidak, sama saja itu bisa bikin kita sakit. Kenapa coba makan besar, makan nasi yang ini saja yang berdoa? Ayo kita mulai ubah dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tetap dalam lingkungan. Amin, amin. Benar nggak? Es teh itu bisa bikin kita sakit atau tidak? Bisa. Ada bakterinya tidak di dalam es teh? Bisa ada. Hal-hal kecil seperti itulah yang seringkali apa? Kita abaikan. Itu kan hal yang kecil, cuma minum saja. Pernah dengar di beberapa daerah kalau kalian bertamu, ya biasanya di daerah mana? Pedalaman begitu. Kalau dikasih ini harus diminum, dan biasanya kalau ini ada macam-macamnya. Kalau ada racunnya, kalau ada segala sesuatunya, kalau kita nggak berdoa, bagaimana? Iya, doa itu menghalangi, memproteksi kita supaya apa? Kita tetap dalam lingkungan. Amin, amin, amin. Makanya ada doa pribadi pagi-pagi bangun, yang mau ke kampus berdoa. Ya. Jangan cuma ketemu dosen yang menyebalkan saja kita berdoa, tidak. Ketemu dosen yang menyenangkan juga, yang baik, yang pintar mengajarnya, yang kamu suka. Doakan supaya lebih baik lagi. Itulah tugasnya kita. Yuk kita baca dulu di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai yang ke-39. 1 Raja-Raja ayat yang ke-18, pasal ke-18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Yang sudah ketemu, mari kita menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sambil tampil berdiri. Ya, di depan juga ada, bisa ditampilkan di depan. Semuanya balik berdiri yuk. Kita baca firman Tuhan sambil balik berdiri. Kita baca bergantian. Sudah ketemu semuanya? Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Sudah ketemu? Oke, yuk saya baca ayat yang dengar, nanti Bapak Ibu Saudara coba semua baca ayat yang ganjil ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sungkat benih. Sesudah itu ia berkata, penuhilah buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling korban itu, bahkan air itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini
biarlah diketahui bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilat. Amin, amin. Amin. Ya, silakan dulu bagi saudara-saudara. Revival selalu dimulai dengan apa? Adanya pemulihan. Ya, ada pemulihan. Pemulihan diantaranya apa? Pemulihan karakter kita. Karakter kita yang tadinya tidak baik, ya, kita ubahkan. Kemarin papi ada sedikit mengalami insiden ya, kecelakaan ya di jalan sana. Ya, jadi apa? Sempat dirempet atau nabrak orang kemarin. Ya, motor. Ternyata di belakang itu preman. Preman langsung marah-marah, maki-maki dan segala macam, ya, mau ngajak bunuh-bunuhan malah seperti itu, ya. Dan apa namanya, ya, akhirnya dipanggil apa namanya temannya. Saya kira mau panggil temannya berapa ini, ternyata ya temannya bisa menenangkan dia, walaupun masih dengan segala macamnya. Ya, tujuannya dia adalah apa? Meminta ganti rugi, segala macam apa segala macam. Padahal motornya kalau diperbaiki juga tidak begitu banyak diperbaikinya, tapi dia mintanya cukup banyak. Nah, temannya ini ya setelah ngobrol-ngobrol dia tenangkan, dia suruh pergi naik motor, katanya dia mau pergi kerja, jadi dipinjemin motor sama temannya yang dipanggil itu. Ya, kita ngobrol di satu rumah, ya, apa namanya, si anaknya ini ya cerita-cerita segala macam itu. Mas, saya bilang, kamu kenal di mana sama si anak itu? Dia bilang, wah, kami kenal di penjara, Pak. Oh, di penjara. Oh, pernah di penjara? Dia bilang, iya, Pak. Tapi saya sekarang sudah tobat. Ya, saya nggak mau. Kalau dulu ya model-model begitu, ya saya sudah emosian dan segala macam. Ya, saya sudah bertobat, Pak. Ya, saya nggak mau lagi tipu orang. Saya tidak mau lagi apa namanya marah dan melakukan dengan emosi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Dia bilang begitu. Saya bilang juga, ya Tuhan, berarti Tuhan tolong orang di luar sana mau mengubah karakternya supaya mereka bisa berubah dengan baik. Apalagi kita yang hidupnya kita adalah sebagai apa? Tempat Allah untuk bekerja. Ada Roh Kudus di dalam hidupnya kita yang bisa mengingatkan kita. Orang yang di luar sana mereka berusaha setengah mati untuk apa? Melakukan hal yang baik. Mereka bisa berusaha untuk bertobat. Kemarin dia bilang si masnya yang namanya Mas Asono, saya habis ditipu Pak 12.500.000. Oh, besar banget Mas, saya bilang begitu. Ya, dan terus kamu gimana? Ya sudahlah, kan rezeki ada yang lain. Ya, saya percaya kok yang di atas itu tidak pernah mengecewakan. Yang di atas itu akan menyediakan berkat buat saya yang lain. Kalau dulu saya belum bertobat, saya bisa cari rumahnya, bisa saya bakar. Paling saya bakar, saya paling masuk cuma setahun 2 tahun penjara. Orang yang begitu tahun 2 tahun penjara itu tidak masalah. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Ya. Dan puji Tuhan kemarin sudah selesai. Ya, walaupun ada sedikit apa namanya, mungkin kakak saya diajak tadinya ada dari Caroline, Fiona sama Cheryl itu kan di mobil karena saya baru jemput mereka pulang sekolah. Ya, mereka udah nangis-nangis katanya di mobil karena saya diajak ke tempat lain. Ya, tapi bersyukur ya itu salah saya juga. Kenapa juga harusnya dikumpulan di situ saja, ya di depan banyak orang. Tapi ya saya juga ditolong Tuhan. Makanya kita perlu ada terus hubungan relasi dengan Tuhan. Revival pemulihan, adanya pemulihan dalam diri. Apa yang mau kita pulihkan dalam diri kita? Saya yakin teman-teman kita semua sadar ya, ada hal yang tidak baik yang kita punya.
Sadar nggak? Semua punya hal yang tidak baik. Ya, kalau kita tahu ada hal yang tidak baik, kita harus mulai ubah. Jangan dibiarkan. Hal yang tidak baik itu seperti sampah. Siapa yang suka menimbun sampah di kamar? Kalau ada sampah, dibuang atau tidak? Dibuang atau mau disimpan? Sampah harus dibuang. Sama juga hal-hal yang negatif di dalam hidupnya kita, ya, mau disimpan atau mau dibuang? Dibuang. Tahu nggak apa hal negatif yang ada di dalam hidupnya kita? Yang punya satu saja hal negatif dalam hidupnya kita, katakan. Nggak ada. Ada berapa? Rata-rata punya lebih dari satu hal yang negatif. Dia cuma punya satu saja. Oh banyak. Yang punya dua saja dalam hidupnya. Nggak ada. 3 yang lebih daripada 10 angkatan. Hal negatif. Nggak ada juga. Banyak itu berapa tadi? 4. Banyak lebih dari 10. Kenapa tidak ada? Oh iya, justru karena kita punya hal yang negatif, ya, hal yang negatif, hal yang tidak baik, apa? Yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tadi awal saya sudah bilang, minum mabuk. Minum mabuk memuliakan nama Tuhan atau tidak? Masih itu. Loh ya, tidak. Ya, maki-maki. Memuliakan nama Tuhan atau tidak? Tidak. Macam-macam lagi yang lain. Saya yakin rata-rata kita punya lebih daripada 10. Makanya kita perlu Roh Kudus. Makanya kita perlu ubah. Kalau hal-hal yang negatif itu adalah hal sampah, jangan kita mau pertahankan. Ya. Ayo kita mulai ubah dalam hidupnya kita. Malas termasuk hal yang negatif kan tidak? Malas. Malas. Ya termasuk. Ya. Jadi nanti di asrama, di kos-kosan, di kontrakan, boleh nggak malas-malas? Tidak. Jangan malas-malas. Ke kampus sudah jauh-jauh sampai di sini malas-malas pergi kampus. Tapi di kampus itu ada dosen yang menyebalkan. Malas saya pergi. Bolehkah tidak seperti itu? Tidak boleh. Harusnya kita dapat datang ke sana tadi. Harus doakan dosen tersebut supaya apa? Jadi menyenangkan. Kuliah itu menyenangkan kok teman-teman. Jangan dijadikan beban. Ya, kuliah menyenangkan. Coba bilang sama-sama. Kuliah menyenangkan saya. Ada yang ketawa saja kayaknya. Karena apa? Banyak orang kuliah menjadi beban. Jangan. Kuliah itu cuma sekali. Nanti kalau kamu sudah bekerja, sudah itu pengen rindu lagi di masa-masa kuliah. Kemarin teman-teman saya di SMA baru mengadakan reuni yang ke-28 tahun kan beberapa kuliah. Ya. Karena kami angkatan 95, jadi mereka wah yang dibicarakan, aduh ayo kapan lagi reunian, pengen lagi di masa-masa SMA. Cuma tinggal kenangan. Coba yang ingat di masa-masa nanti kalian mungkin karena baru lulus nih yang baru kemarin SMA, cuma begitu saja. Yang kuliah sedang kalian alami. Nanti setelah beberapa tahun kemudian kamu akan lihat, oh ya, kenapa saya tidak kuliah dengan baik. Penyesalan itu selalu datang di belakang. Supaya tidak menyesal, gimana caranya? Lakukan yang terbaik hari ini. Anggap hari esok itu gak ada. Jadi kamu harus lakukan yang terbaik hari ini. Karena kita nggak tahu besok itu ada apa. Besok kita masih hidup, kita juga nggak tahu. Makanya hari ini lakukan yang terbaik. Karena firman Tuhan apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita tidak lakukan yang terbaik hari ini, nanti kita akan menyesal kemudian. Masa-masa kuliah adalah masa-masa yang baik. Kamu bisa kenalan dengan banyak orang dari berbagai daerah, dari berbagai denominasi, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam kebiasaan. Ya. Teman-teman saya kuliah juga banyak banget. Ya. Dari Banten lah, dari Ambon ada, bahkan dari sekarang yang sudah ini dari mana namanya?
Timor Leste juga ada, ya. Dari yang baik sampai yang nakal, teman saya ada juga. Saya sudah bercerita berkali-kali. Di tempat kuliah itulah bisa ketemu dengan banyak orang. Tapi di tempat kuliah itu juga bisa membuat kita menjadi semakin baik atau semakin terseret kepada hal-hal yang tidak baik. Mudah saja. Tadinya yang datang ke Solo rajin-rajin, wah awal-awal semuanya rajin. Tapi kamu lihat berapa banyak teman-teman yang akhirnya apa? Dokter di gereja dia jadi belum tentu sebulan sekali. Oh iya, kita harus yang jaga. Yang bisa menjaga itu adalah kita sendiri. Makanya kita perlu adanya ujian kita. Kita perlu adanya apa? Pemulihan di dalam hidupnya kita. Yang pertama, ya, semua jemaat dikumpulkan untuk revival. Elia tadi apa? Kumpulkan semua orang Israel. Mari datang dekat, lihatlah apa yang mau dibuat. Dia mulai perbaiki mezbah yang sudah dihancurkan. Karena apa? Sebelumnya dipakai oleh nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Mereka sampai menoreh-noreh tangannya, mereka sampai dengan macam-macam sampai berdarah-berdarah. Tidak datang juga itu Tuhannya mereka, dewanya mereka. Kita perlu dipulihkan teman-teman. Kita perlu dipulihkan dari apa? Dari hal yang tidak baik. Aduh susah ya Papi, atas siapa? Susah ya kalau lawan malas. Cara mengatasi malas bagaimana? Gimana cara mengatasi malas? Cara mengatasi malas satu-satunya adalah paksa dirimu untuk melakukan. Gak ada cara lain. Paksa diri. Kapan itu mau pergi konser di Kartasura, ya, bulan lalu sih, ya, masih di 2025. Aduh, kan mulai hujan, mulai angin, badan mulai agak tidak enak, jauh-jauh sudah capek. Ya, rasanya saya juga apa? Ada rasa apa? Aduh, kalau bisa saya sudah bilang apa kasih saja ya, kita kalau makan kasih untuk apa bikin uang saya bilang, janganlah, kamu tetap harus kita kan juga komitmen. Akhirnya saya paksa. Kalau nggak dipaksa, siapa yang bisa paksa? Dirimu sendiri harus paksa. Jangan orang lain paksa. Tapi dari dalam dirimu sendiri harus paksa punya komitmen. Prioritaskan ibadah dan pertemuan-pertemuan rohani. Prioritaskan itu dalam ini. Kenapa Papi capek-capek WA kalian satu-satu? Kadang-kadang udah gede itu, udah besar-besar kan mereka. Mesti harus ditanyain lagi. Harusnya tidak. Tetapi karena saya mau supaya teman-teman semua bisa beribadah, bisa teman-teman bisa apa? Menikmati ibadah secara korporat bersama dengan teman-teman. Ayo, ya, bangkitkan diri kita supaya tidak jadi jauh. Utamakan itu, prioritaskan kita. Saya juga ingetin Catherine, Mami tidak jemput-jemputnya ingetin Catherine. Walaupun Catherine sudah sering selalu ada dalam hidupnya. Dan sejak kami tinggal di Papua, dia hidupnya sudah seperti ada di gereja. Waktu Catherine kecil, waktu saya masih di Jayapura di Sentani, dia ditanyain kalau Papi ku kerjanya apa? Papi ku kerjanya ada di gereja. Kenapa? Ambil tema di gereja. Tuh, kita harus mengutamakan ibadah karena yang penting dalam dunia. Bukan dalam dua apa? Lebih baik satu hari. Ya, mari kita nyanyikan di ibadah bangsa dan gabungan Tuhan. Ya memang betul. Di tempat lain kamu dapat apa? Di tempat lain kita mau dapat apa? Walaupun kita tidak mengerti firman Tuhan yang kita, yang paling tidak ada firman-Nya daripada di tempat lain. Prioritaskan ibadah dan pertemuan kerohanian yang lain, ya. Serta bangun di rumah kita. Ya. Kemarin kontrakannya anak dari Nancy. Ayo bangun mezbah di situ. Ya kata Kari, toh aku ini nanti bisa bantu, ya. Bikin mezbah
sama-sama doa, sama-sama jadikan apa? Kontrakanmu adalah rumah doa. Jadi orang yang datang ke situ, ya, dia akan merasa, oh beda ya kontrakan ini. Yang di kos, pakai kosmu, aduh papi saya di kos sendirian. Ya. Gak apa-apa, mulai dari yang sama. Di kontrakan, ya, akan ikut juga boleh di kontrakan. Mulailah nyanyi, ya. Ayo di asrama di mana? Pakai tempat itu untuk apa? Adakan mesbah. Mulailah dari diri kita, jangan mulai dari orang lain. Yang kedua, tadi buat mesbah. Elia tadi apa? Bikin mesbahnya lagi, didirikannya batu-batu, dipasangnya kayu api lagi, disiapkan semua korban bakaran. Mesbahnya kita harus dipulihkan supaya kita bisa mengalami, kita sendiri bisa mengalami revival, orang lain juga bisa mengalami revival. Kita sendiri bisa mengalami kebangunan rohani dan orang lain bisa melihat apa yang ada dalam diri kita. Kita dipulihkan, kita banyak berubah untuk hal-hal yang negatif tadi. Orang lain akan lihat, oh iya ya, tadinya Petrus yang tadinya suka marah-marah, sekarang dia lebih sabar. Itu jauh lebih melihat, orang jauh lebih melihat hal tersebut dibandingkan apa? Dibandingkan persembahan. Orang lihat karakternya. Dan saya percaya karakternya di sini adalah baik-baik. Coba bilang samping kanan, karakter Yesus ada pada. Dengan sungguh-sungguh, jangan cuma ini saja kata. Ada Yesus dalam hidupmu. Ada siapa dalam hidupmu? Jangan ada genderuwo, jangan ada suami di hidup. Jangan, tidak ada suami, adanya Yesusnya dalam hidup. Coba kasih senyum yang paling baik untuk temanmu. Senyum, bisa kan senyum kan? Nah, daripada mata melotot, lebih baik senyum kan atau lebih mata melotot? Lebih baik senyum. Senyum itu mungkin orang yang mata melotot jadi motor senyum. Iya, di jalan juga jangan pakai pasang-pasang muka garang. Nanti teman-teman yang makan bola senyum saja waktu kita jangan. Iya, ya jangan mau balas. Ya, sampai kejadian kemarin di mana itu yang kasih tendang sampai tusuknya patah semua itu katanya. Ya, tidak boleh balas-membalas. Bangun mesbah. Siap bangun mesbah dengan Tuhan? Ya, kalau mesbah apa? Dari doa pribadi, mesbah pribadi, dan juga mesbah korporat bersama teman-teman yang ada di rumah bersama dengan keluarga, dan juga mesbah bersama-sama. Ini mesbah di tempat yang besar. Mesbah sama-sama di gereja bersama-sama dengan semua jemaat. Tapi mulailah dari yang pribadi, karena ini dibutuhkan buat kita semua. Batu-batu yang hilang akan dikembalikan. Hal-hal yang hilang dalam hidupmu nanti akan dikembalikan. Amin. Saya dari kecil, saya juga namanya sama juga. Ya. Apakah saya dari anak yang baik-baik? Tidak. Ya. Apakah saya dulu rajin ke gereja? Tidak. Apakah saya rajin ke komsel? Saya tahu lah, ke gereja itu tidak disebut sama teman saya nggak pergi. Teman saya selalu datang. Dan besok komsel ya, ke gereja ya. Dan besok pergi komselnya. Anda tuh anaknya teman saya sampai sekarang. Ya. Kalau bukan dia menabur benih itu dalam hidupnya saya, nggak mungkin saya juga bisa ada di rumah ini. Ya. Saya lebih suka, karena saya suka mancing, saya lebih sering pergi mancing. Saya sengaja pergi mancingnya itu minggu malam ya, Sabtu malam. Ya. Saya pergi ke Bandung Serpong sana, di daerah mana namanya, dekat Pulau Progo sana, lebih jauh Bandung Serpong. Ya, saya pergi itu jam 10 malam sama teman-teman. Paginya, karena dulu belum ada handphone, belum ada ini, handphone masih jarang tahun saya dulu ya. Dia datang ke pos saya, ketok-ketok, nggak ada. Itu hal yang sudah saya alami. Jadi kemarin itu ya, saya di mobil sama anak-anak jemput siapa waktu itu di mana ya, di Lampung. Ya. Oke, siap katanya mau ke sana. Saya
masuk dari pintu depan, dong mereka kabur dari pintu belakang. Saya menggerutu di dalam mobil. Aduh Tuhan, kalau begini ngapain saya jemput mereka? Terus Tuhan ingatkan, sama juga dong begitu. Yang kami takut yang akan kami cimai. Ya, karena saya juga berbuat seperti itu pada teman saya. Saya kemarin waktu sempat saya telepon dan bilang, namanya Steve, ya sekarang dia di bank OCBC ya. Dia sering ke Magelang sekarang. Saya bilang, coba kamu mampir lah, mau memang ke sini. Saya bilang, makasih ya, sorry ya dulu ya, saya minta maaf. Dulu sering kalau diajak ponsel saya kabur, diajak pergi ibadah saya sengaja pergi mancing, saya nggak ada di ini. Sengaja saya bangun lambat-lambat supaya apa? Tunggu. Ya. Waktu saya alami dengan teman-teman dengan jemaat yang saya temui, Tuhan cuma bilang, sama juga dulu. Saya mau bilang, oh iya benar. Prioritaskan ibadah dalam hidup kita. Prioritaskan pertemuan-pertemuan ibadah dalam hidup kita. Karena kita butuh. Hari-hari ini akan semakin susah. Hari-harinya akan semakin sulit. Kalau kita masih punya kaki dua yang baik, kita masih punya tangan dua yang baik, kita masih punya mata yang baik, kita masih punya mulut yang baik, kenapa sih nggak dipakai untuk kemuliaan anak Tuhan? Kenapa kita tidak melangkah ke tempat-tempat yang seharusnya? Kenapa kita malah senang pergi keluar sana, diajak pergi kemana sama seperti saya ini? Tapi saya nggak ada yang ngomongin. Waktu kemarin saya bilang, thank you ya Steve ya, kamu sudah jadi berkat buat saya. Ini kamu yang tabur dalam hidupnya saya. Aduh, tapi saya nggak jadi pendeta dia bilang, dia panggilnya saya gitu. Nggak apa-apa. Pelayanan yang kamu buat sudah kamu lakukan. Ya tinggal lakukan nanti aja. Nggak apa-apa. Kita sudah tahu. Paling tidak ada teman yang mau tahu. Dia juga nggak menyangka kalau dulu saya melayani sebagai hamba Tuhan hari-hari. Dia nggak pernah menyangka. Ya, saya dulu susah sekali diajak konser. Karena konser cuma dekat saja. Ya. Dari Babansari itu, kamu tahu kampusnya Atmajaya. Yang ini cuma jalan di kampus Perigi. Paling nggak nyampe dari sini ke asramanya kalian saja, ke kontrakannya kalian aja. Saya ada motor. Ya. Banyak orang yang Tuhan berkati. Oh Tuhan, saya butuh motor. Tuhan, saya butuh mobil. Saya butuh kendaraan. Tujuannya dipakai buat kuliah, minta. Tapi ternyata setelah punya motor, karena bisa kemana-mana, ya, kuliah malah jadi jarang-jarang. Seringnya pergi ke Jogja, lupa pulang. Ada di Solo kalau motornya rusak saja. Loh, itu saya alami juga. Yang saya pernah lakukan ini hal yang tidak baik dalam hidupnya. Buatlah tujuannya kita ke kuliah. Wah, lebih baik banyak di luar kotanya daripada di dalam kotanya. Akhirnya apa? Capek kuliah, tidak fokus. Bukan kita ya. Amin. Kalau kita semua di sini lakukan yang baik, ayo. Ya. Bukan teman-teman saja, orang lain, orang-orang yang saya kenal juga. Tuhan berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan yang sesuai. Tuhan berkati dengan pekerjaan yang sesuai dengan tepat. Dan dia lakukan, mulai lakukan firman yang tadinya mulai posisi yang bawah, mulai naik, diangkat, dipromosikan dan segala macamnya. Tuhan angkat sampai dia sangat sibuk dan akhirnya apa? Aduh, saya sibuk karena pekerjaan. Nanti yang pomselnya mulai hilang dari pomsel biasa. Awalnya setelah pomsel mulai hilang, aduh, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali saja mulai dulu. Malah ibadah, aduh karena pekerjaan. Itu yang kita minta tadi. Tapi saya berdoa buat kita semua yang dekat. Nanti waktu kalian semakin sibuk, kalian harus semakin cari itu. Jangan seperti teman-teman saya yang saya ceritakan tadi. Ya, ini cuma ada di negeri sana saja, tidak ada di sini. Semua yang di sini, semakin kamu sibuk, semakin kamu diangkat semakin tinggi, kamu harus semakin dekat. Itu komitmen saya waktu saya terima kerja di perusahaan saya lama. Tuhan, kalau Tuhan mau kerja di tempat ini, kalau minimal 50-50, minimal 50-50. Tapi itu sering kali memang kita harus bayar harga. Mungkin akan ada orang yang mencela kamu di dalam pekerjaan. Kenapa sih bolak-balik kita ibadah terus? Padahal
itu sudah akan kepada Tuhan. Mungkin akan ada yang mencela kita semua. Kenapa sih sering banget ke gereja teman-teman yang di kuliah? Kenapa sih harus melayani Tuhan? Kamu memang harus melayani Tuhan. Karena kamu punya kaki semua, masih dibuat utuh, masih dibuat baik. Semua itu karena Tuhan. Catherine juga anak papi yang di Jakarta. Ya kamu harus melayani Tuhan. Karena dasarnya kami juga. Ya, melayani Tuhan. Nanti kalau kita yang di kitab Wahyu, kalau teman-teman baca di surga, siapa yang pengen masuk surga? Betah gak di surga pertanyaannya? Oh iya, di surga isinya apa? Memuji Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Kalau kita di dunia ini gak suka, di sana gimana? Oh iya, kita harus mulai bangun dari kita. Nanti kita butuh mesbah pribadi, kita butuh mesbah dengan keluarga, dengan teman-teman. Aduh kami keluarga saya jauh. Kamu memang jauh dari keluarga, tapi keluarga yang dekat-dekat. Yang ada di kos 1-2 orang yang ayo mulai bangun. Bangun tempat itu jadi apa? Rumah Tuhan. Jangan dijadikan tempat yang lain-lain. Ya. Mesbah dipulihkan. Ya. Periksa mesbah pribadi kita. Apakah doa masih menjadi pusat hidupnya kita? Tadi, ya, dari hal-hal yang kecil. Minum saja kita juga harus makan snack, makan apa segala macam. Kalau yang besar-besar iyalah, karena sudah gimana harus ada doa makan, ya, tapi nggak ada yang doa minum. Doa harus menjadi pusat hidup kita. Di motor, di perjalanan, ya. Tapi saya bersyukur tadi ya, jalan kita juga selalu berdoa di mobil, ya. Walaupun pulangnya ada insiden tersebut, tapi saya masih bersyukur, ya. Premanya ini sudah sangat berangasan kemarin itu, ya. Tapi saya bersyukur saya tidak terpancing dengannya. Coba kalau saya terpancing, ya, waktu saya datang rumah, biasanya kamu suka marah-marah, saya nggak tahu kenapa. Tapi mama bilang, kenapa harus kurangi itu yang suka marah begitu, suka ngelawan begitu. Tapi kemarin dia suruh saya marah, suka ngelawan. Loh ya, saya tenang. Ya walaupun dia berangasan, ya. Ini kemarin mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada yang saya klipisnya agak berdarah itu, ya sengaja dudukin helmnya dia ke kepala saya. Apakah saya jadi bisa lawan? Bisa, saya bisa lawan. Ya. Cuma untuk apa? Menang juga buat apa? Kalah juga memalukan, betul kan? Apa lain? Di jalan juga sama. Mungkin hal-hal yang baik, tapi saya bersyukur ya. Lipan juga, ya. Pulang gereja, pulang melayani, tiba-tiba kecelakaan. Tapi di balik semuanya ini, Tuhan itu baik. Mengajar kita untuk kita lebih lagi dekat kepada. Amin. Saya bersyukur dari kejadian kemarin, ya sudah selesai. Jadi saya juga bisa melihat, saya bisa cerita tadi. Orang di luar sana juga bisa Pak bertobat. Ya, saya memang yang insaf Pak. Saya nggak mau riba lagi. Lebih baik saya yang merugi. Dan karena saya sudah berjanji. Karena firman Tuhan juga ada yang bilang begini. Ya. Dia siap rugi kalau dia sudah berjanji. Orang di luar sana juga bisa. Kita sebagai anak Tuhan kita juga bisa. Ada hikmah yang saya bisa ambil dan kejadian yang tidak baik sekali. Yang ketiga, setelah mesbah dipulihkan, kehidupan doa kita dipulihkan, api Tuhan dinyatakan. Apakah nanti Tuhan sabar saya tapi setelah saya tidak? Tuhan akan berikan roh yang menyala-nyala dalam hidupnya kita. Kita tidak mudah. Ini penting. Menjaga api Tuhan tetap menyala-nyala itu tidak mudah. Menjaga semangat kita melayani Tuhan itu tidak mudah. Rasa malas ada, yang ada. Saya juga mengalaminya. Saya juga tadi yang mau pergi konser juga ada rasa malas. Mungkin kalau badan kita sedang tidak enak, ya ada meriang, ada batuk, ada pilek, kita lebih pilih yang mana? Aduh, saya istirahat dulu lah. Tapi dari semenjak saya mulai ada di Papua, saya sama Mami sudah komitmen. Justru waktu saya dalam perubahan tubuh, saya harus pergi ke gereja. Kenapa? Supaya kalau nanti kamu ketemu Pak Pendetanya, Pak, saya dalam perubahan tubuh, tolong doakan. Lebih banyak yang berdoa buat kamu, baik kan? Kalau ada
gereja nggak? Pergi. Harus pergi. Supaya apa? Masalahmu selesai. Amin. Kalau kita tidak pergi gereja, kita cuma merenung saja, merenungi nasib di kos, di kamar, di kontrakan. Aduh ya, yang kenapa ini terjadi dalam hidupnya saya? Saya lihat teman-teman saya yang main gakok. Waktu saya sedang bertengkar, hari Minggu bertengkar, pernah nggak mami sama? Pernah. Mau pergi gereja, tadinya sudah ada niat dalam hidup, dalam dirinya saya. Saya malas mau pergi gereja. Coba kalau sedang bertengkar begitu, kira-kira mau pergi kemana? Tapi saya paksa untuk saya pergi ke gereja sama. Lagi nyanyi tadi nyembah Tuhan, Tuhan sudah jatah kami, mami sudah ke jatah kami. Tapi kalau nggak ke gereja, bisa selalu punya. Beneran loh. Kalau kamu ada masalah, kamu tetap datang ke gereja. Justru di dalam bersama dengan komunitas ini, waktu kita sedang memuji menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, marilah datang kepadaku supaya lemah lesu sedang berbeban berat. Kalau kamu berbeban berat, kamu sedang dalam permasalahan, kamu sedang dalam pergumulan, segeralah datang ke gereja. Kalau bukan hari Minggu, ya datang kepada Tuhan. Datanglah ke konser. Datanglah ke konser dengan motivasi, Tuhan saya mau dapat apa di dalam konser. Datang ke gereja, Tuhan saya mau dipulihkan apa lagi ya di dalam hidupnya saya. Tuhan mau buat apa lagi dalam hidup. Itu motivasi yang benar ke gereja. Jangan seperti saya dulu. Saya datang ke gereja, saya pergi ke gereja katedral, saya pergi kemana-mana, semua gereja saya kunjungi. Cuma pengen lihat, saya resapi saya. Jangan diikuti. Itu sama. Tapi motivasi kita ke gereja karena kita mau, Tuhan saya mau berubah. Saya mau datang kepada Tuhan. Yang saya punya masalah, Tuhan tolong selesaikan. Siap? Kalau ada masalah tetap langsung datang ke gereja juga hari Minggu. Jangan merenung because bahaya. Ya. Merenung itu nggak menyelesaikan. Yang ada apa? Kita semakin tahu ya, penasaran. Semakin apa ya, ngasihani. Ini justru ada masalah kita datang ke gereja. Orang kita perginya baik-baik saja, tiba-tiba di jalan ada masalah bisa ini. Betul kan? Mau pergi ke gereja sudah rapi-rapi di musim hujan. Naik motor, ya tiba-tiba ada motor dari samping kena kubangan. Airnya muncrat ke kita semua. Apa yang kita lakukan? Respon kita bagaimana? Di jalan itu sering kali harus. Saya sama mami ya, saya sudah pamitan sama ini sore-sore itu pergi. Catherine sama ini dari Sentani itu mau pergi ke AB. Rencananya mau pergi acara dulu. Ya. Pacaran, kamu mau pergi berdua makan, ya. Saya sudah pamitan. Catherine, tolong jaga adik-adik ya di rumah di Sentani sana. Caroline juga, waktu itu Fiona masih bayi. Papi mami sama pergi pacaran. Boleh nggak papi mami pergi pacaran? Boleh banget. Karena memang pacaran itu harusnya setelah menikah. Saya pacaran pergi. Sebelum sampai di YOTD, sebelum sampai di ale-ale situ apa sih namanya? Rumah makan apa itu? Pokoknya masih di dalam Asefa. Ada rumah makan Asefa sebelum batas kota antara Waena, Sentani dengan Waena. Ya. Saya nggak tahu ngomong apa, saya nggak tahu mami ngomong apa, tiba-tiba kami bertengkar. Sepanjang perjalanan tidak jadi makan. Yang mestinya bertengkar dan selesai sampai di rumah. Ada hal yang seperti itu dalam hidup ini. Mungkin ada hal, tapi bagaimana cara kita merespon? Waktu itu saya merespon ini masih kurang baik, sampai akhirnya sampai di rumah juga masih dibawa-bawa. Ya, jangan bawa sampah di rumah. Tadi sampah-sampah yang sudah kita ketahui. Tuhan, sampah apa yang saya harus buang? Karakter apa yang saya harus buang? Mintalah Tuhan buang. Supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mulai tulis, oh ya, saya ini pemalas. Oh ya, tadi papi bilang, kalau malas saya harus paksa di besok kalau malas. Kalau perlu bantuan teman, boleh bantuan teman. Yang susah bangun-bangun pagi, saya dulu di Sentani, ya. Ada bapak-bapak, kamu kalau misalnya bapak-bapak, aduh mau doa pagi, Pak, susah bangunnya. Oke, kita pasang alarm, jangan di silent handphonenya. 10
Setiap pagi saya akan telepon. Ada beberapa orang yang bisa bertahan sebulan, yang lainnya tidak bisa bertahan. Tapi yang bisa bertahan sebulan, bisa bertahan 2 bulan, bisa bertahan 3 bulan, dan akhirnya dia bisa mengingatkan orang yang lain. Amin, amin, amin. Kalau tidak dimulai dari, karena kebiasaan baru itu biasanya akan jadi apa? Kebiasaan baru yang kita akan lakukan itu akan bilang dengan sendirinya kalau tidak kita lakukan selama 40 hari. Kalau kita lakukan 40 hari berturut-turut, ya itu akan jadi kebiasaan baru bagi kita. Ayo mulai lakukan dengan mesbah doa, perbaiki mesbah kita supaya apa? Api Tuhan itu menyala lagi. Yes. Kemarin tahun lalu juga kita sudah doa. Sudah doakan belum? Orang-orang yang mau rindu kamu untuk lebih semangat lagi untuk datang beribadah. David tidak doakan siapa Bapak? Betul ya, harusnya dia ke gereja. Ya, dia sudah lewat karena dia masuk sore makanya dia tidur hari ini. Ya, harusnya dia tetap bangun. Ya. Tapi Janus kemarin, Abi jemput saya ya di jam 09:01. Aduh kalau saya pasti jam, bisa nggak kalau jam 9 kurang? Bolehlah katanya. Ya. Kamu izin duluan, ya bisa izin duluan, bisa. Dijemput di tempat kerja, belum tidur tuh biasanya dia. Ya. Datang ke tempat ini. Oh iya, kita harus doakan teman, kita harus jadi berkat buat orang lain. Ajak orang datang beribadah. Lebih baik ajak orang datang beribadah daripada ngajak orang ke tempat-tempat yang lain. Ya, ini buat kita semua. Waktu kita ada di Solo itu gak banyak, cuma 3, 4, 5 tahun saja. Ya, lakukan yang terbaik supaya kita jadi berkat untuk kota Solo. Tuhan Yesus berkati. Mari saya untuk berdiri. Tuhan, ini kami. Ini kami jemaatmu yang ada di kota Solo. Kami rindu Tuhan untuk mengalami revival. Dan revival kami juga bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga orang lain juga rindu untuk diubahkan. Tuhan, kami mau pulihkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Roh Kudus ingat kebiasaan buruk apa saja yang ada dalam hidupnya kami, yang menghambat masa depannya kami, yang menghambat pengenalan yang benar kami terhadap Tuhan. Tuhan, nyatakan itu dalam hidupnya kami. Ini kami Tuhan, kami memulai lagi mesbah doa kami, baik mesbah pribadi, mesbah bersama dengan teman, bersama dengan keluarga, dan juga mesbah bersama-sama dengan gereja, bersama secara orang-orang di tempat ini Tuhan. Jadi komsel-komsel Tuhan. Tuhan, biarlah api Tuhan, api semangat, api yang berkobar lagi dalam hidupnya kami untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah api ini, api yang menghanguskan korban-korban yang sudah dipersiapkan oleh Elia. Biarlah kami mendengar hidup kami sebagai korban itu Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kami memiliki kasih mula-mula. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat tangan yang ingin dan rindu hal-hal yang tidak baik, hal yang negatif dalam hidup. Angkat tanganmu di tempat saja. Saya mau berdoa buat kamu. Aku ini hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah. Jika ada hal-hal negatif yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan, hal yang tidak baik, minta ampun sekarang. Buang itu, jangan bawa itu sama dalam hidup. Angkat tanganmu, gak usah malu, gak usah pedulikan orang yang di sekeliling. Temanmu gak, ini urusanmu dengan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sadar ada hal-hal yang tidak baik yang mereka sudah lakukan. Tuhan, hamba minta Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang sudah terangkat. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru itu untuk mereka
memiliki kerinduan datang beribadah, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau, memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Engkau, memiliki kerinduan untuk terus membangun mesbah, baik mesbah pribadi, mesbah bersama dengan teman-teman, baik itu mesbah bersama berkelompok di gereja dan dimanapun Tuhan. Berikan mereka roh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang tidak baik bukan mereka pulihkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka pernah tahu, yang mereka lakukan, semua digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Turun katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mau mengalami kebangkitan roh. Kami mau mengalami revival. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami persembahkan untuk korban kemuliaan nama Tuhan. Ini tubuh kami dari ujung kepala sampai ujung kaki kami Tuhan. Kami bawa sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau. Kaki kami, tangan kami, mulut kami, lidah bibir kami, otak kami, mata kami, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Kami tidak mau lagi Tuhan keluar dari tempat ini hari ini. Roh Kudus akan mengingatkan saat kami diajak, saat kami ingin melakukan hal yang tidak baik, yang akan mencemarkan tubuh kami. Roh Kudus akan ingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jika persembahan sudah disiapkan, saya kasih kita untuk memegang persembahan kita di tangan kanan dan tangan kanan kita. Kita akan mendeklarasikan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Deklarasi persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti dimakan dan kediri ditabur. Berinya untuk kamu orang Tuhan kepada dalam. Oleh karena itu dengan penuh sukacita aku memberikan kasih saat ini dan aku percaya orang berberkati, usahamu berberkati, studimu berberkati, dan aku percaya Tuhan berkati yang menerima. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil dulu sebanyak menjalankan bagi kemudian saja. Hatiku ayam tetap
tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan istri rumahku mengadakan sadar roh kedatangan, keluaran, kemiskinan, dan kebalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan istri rumahku telah siap menerima pengampunan, pengobatan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan istri rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan istri rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami yang sudah selesai. Tapi kami tahu firman-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Firman itu akan mengerjakan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, biar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami, sucikan dan kuduskan, baik itu persembahan sukarela ataupun persembahan persepuluhan. Tuhan berkati persembahan ini, dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Berkati juga tangan kami sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat, sampai lumbung-lumbungmu penuh melimpah. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan juga menolong sepanjang 1 minggu ke depannya. Dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan memberikan mereka roti untuk mereka bisa makan, dan benih supaya mereka bisa tabur di minggu depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak kami dalam masa kuliah, bahkan yang di masa-masa liburan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Anak-anak kami sekolah dan kuliah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kepandaian. Bahkan anak-anak kami ini 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman. Mereka berprestasi di sekolah, mereka berprestasi di kuliah, di setiap universitas-universitas. Nama mereka tercatat sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak mereka tercatat sebagai mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nama-nama mereka tercatat sebagai anak-anak yang sekolah di SMA, di SMP, dimanapun Tuhan. Mereka tercatat sebagai anak sekolah yang berprestasi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati juga semua aktivitas kegiatan kami sepanjang 1 minggu ke depan nanti. Bahkan hari ini Tuhan yang nanti akan ada sparring dengan tim Bibal nanti. Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati lapangan Bibal Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang pernah ditanam hal-hal yang tidak baik, semua kuasa jahat, roh jahat, mantra dan sebagainya, kami ikat di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga minta cuaca yang baik, cuaca yang cerah, cuaca yang tidak panas, tapi tidak hujan juga, supaya kami main
di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua tidak ada yang cedera, semuanya boleh menjadi berkat juga. Anak-anak kami Tuhan, semua pemain bola kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati komsel kami, komsel di asrama WNS Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah tetap ada yang bisa memintakan izin di sana di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus di hari Selasa dan juga Rabu, komsel Kartasura di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan. Tuhan bangkitkan kembali anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Anak-anak muda yang sudah dipulihkan. Mereka bisa mengalami pembangunan rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan memberkati bangsa kami juga Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Tuhan, kami rindu ada revival di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan jamah semua, bahkan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kerugian, Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mau bertobat, ada orang yang memberitakan kabar baik buat mereka, dan mereka bertobat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga Pak Presiden Prabowo bersama dengan wakilnya. Berikan hikmat, berikan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin kami bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi untuk kepentingan orang banyak dan terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para menteri, berkati para legislatif yang lain, MPR, DPR Tuhan, gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, distrik dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya, RT RW juga dengan wakilnya. Tuhan, kami minta roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Rencana-rencana jahat yang mereka tidak datang dari Tuhan dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada di negara yang baik, kami ada di negara yang penuh damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota di mana kami tinggal. Mari kita sebutkan kota-kota di mana kita tinggal. Doakan kota tersebut karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Tuhan, hamba berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota Sukoharjo, Tuhan berkati kota Kartasura, kota Solo, Boyolali, Karanganyar, Sragen Tuhan, Klaten, semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta keamanan, kami minta damai sejahtera. Orang-orang yang berniat anarkis, orang-orang yang berniat tidak baik, merencanakan hal-hal yang jahat, dihalau semuanya di dalam nama Yesus. Kota kami dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Semuanya dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami bepergian, kami merasa aman. Kami bisa bersuka cita di kota di mana kami tinggal ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa buat papa mama kami. Mari kita berdoa buat kedua orang tua kita yang sudah tidak punya orang tua. Berdoa untuk orang-orang yang sudah investasi dalam hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat keamanan Tuhan di masa tua. Dan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pertolongan dan penyertaan, sehingga di masa tua mereka tetap mengasihi Tuhan seumur hidupnya, melihat anak-anak cucunya tegak di bumi yang tidak pernah minta-minta di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati untuk orang tua dari anak-anak kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati papa mama anak-anak kami Tuhan yang ada di kampung dengan sukacita, dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada atas papa mama Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan berkati pekerjaan papa mama kami. Tuhan berkati kebun, Tuhan berkati ternak yang diusahakan oleh papa mama kami. Tuhan berkati pelayanan yang dikerjakan oleh papa mama kami juga Tuhan di dalam nama Yesus. Karena saat papa mamanya diberkati, anak-anak kami pun di sini juga diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih, kami juga berdoa buat tempat ini. Tuhan, berkati tempat ini depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua alat-alat musik yang kami pakai, bahkan semua sarana yang mendukung juga Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kursi-kursi semua yang dipakai dengan awet, alat-alat musik juga dipakai dengan awet dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan tanggal kami kanan kiri depan belakang Tuhan, Tuhan jalan dengan adanya kami gereja kami di tempat ini. Mereka boleh diberkati, mereka boleh bertobat, mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan yang lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Bapak sebagai pemilik
turun dari Bapa, anak cucunya juga Tuhan. Semua Tuhan mengasihi dan mengenal Tuhan dengan benar di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat tempat kami sendiri yang terus kami minta. Kalau memang ini tempatnya, Tuhan bukakan jalan selebar-lebarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang ada tempat yang lain, Tuhan berbicara spesifik pada hidup hamba atau kepada jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima tempat kami sendiri untuk pelayanan untuk gereja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan memberkati semua kami Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh yang kami kerjakan sepanjang satu minggu depan nanti ada dalam rencana dan perlindungan. Tuhan berkati makan minum kami. Sucikan dan kuduskan semua yang di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga mobil motor yang kami gunakan, kendaraan umum yang kami pakai. Sucikan dan kuduskan semuanya. Kami tiba di rumah dalam anugerah dan perlindungan di dalam nama Yesus. Mobil kecelakaan marah bahaya dihalau di dalam nama Yesus. Bahkan maut juga dihalau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sebelum pulang kami pun menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Diberkatilah kau saat keluar atau masuk. Diberkatilah hidup. Diberkati masa depan. Diberkati keluargamu. Diberkati pasangan hidupmu. Diberkati sekolahmu. Diberkati kuliahmu. Diberkati semua yang dijumpai Tuhan untuk dikerjakan. Semuanya akan menjadi berhasil. Semuanya akan menjadi beruntung dalam kerja-kerja. Bahkan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkatnya Israel tercurah penuh melimpah dalam hidup. Haleluya. Amin. Ya, ini ada teman kita